Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugiman. Ji, Bu. Gimana kabarnya Pak Sugiman hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, baik juga Bapak. Ji. Hari ini Pak Sugiman akan melaksanakan praktek coaching ya Bapak? Iya, Ibu. Oh iya, jadi nanti antara Pak Sugiman dan coachingnya, ya, untuk coachingnya hari ini siapa Pak rencananya? Insya Allah kalau untuk saya coachingnya nanti Ibu Pujawati. Oh sama Bu Pujawati, oke Bapak. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai observer Bapak ya. Nah kemudian ini nanti ketika Pak Sugiman akan melakukan coaching bersama Ibu Puja, insya Allah nanti saya akan melakukan observer. Nah sebelumnya akan saya sampaikan kepada Bapak Sugiman bahwasanya dalam proses itu nanti akan ada lembar penilaian Bapak, di mana dalam lembar penilaian itu sudah ada rubrik penilaiannya seperti itu nggih. Nah kemudian perlu kami sampaikan juga bahwasanya untuk rubrik itu nanti ada apakah sesuai dengan alur tirta coachingnya, kemudian bagaimana pertanyaannya, apakah pertanyaan tersebut sudah berbobot atau belum, seperti itu. Kemudian sudah hadir secara penuh atau belum untuk coachingnya, seperti itu Bapak. Siap Ibu. Siap ya Bapak? Siap insya Allah. Oke, siap. Selanjutnya boleh saya bertanya sesuatu? Monggo silakan. Jadi untuk coaching ini nanti kompetensi apa yang ingin Bapak Sugiman kembangkan dalam proses coaching nanti? Pada saat coaching ini nanti kompetensi yang akan kita kembangkan dari coaching terhadap Ibu Pujawati nanti diantaranya adalah bagaimana present atau kehadiran penuh, terus kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dari coachingnya, maupun bagaimana nanti kita sebagai coach itu akan mengajukan pertanyaan yang mungkin bermakna ataupun berbobot pada coach, sehingga nanti diharapkan bisa menggali potensi yang ada di coach untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi coach itu sendiri. Oke, baik Pak Sugiman. Jadi sesuai dengan kompetensi coaching seperti itu ya Bapak. Jadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Kalau secara spesifik Bapak dari ketiga itu adakah yang mau dikembangkan gitu ya? Jadi ketiga itu? Yang di dalam proses coaching pada kesempatan kali ini nanti yang akan kami kembangkan secara spesifik adalah bagaimana kita bisa mengajukan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot maupun bermakna terhadap coach, sehingga nanti diharapkan dari coach yang mempunyai masalah di situ nanti akan timbul kreativitas atau inspirasi untuk menemukan solusi yang lebih baik dari permasalahan yang coach hadapi. Oke, ya Bapak. Jadi secara spesifik gitu ya yang akan dikembangkan oleh Pak Sugiman dengan harapan coach nanti bisa menggali permasalahan yang ada pada dirinya, memberdayakan apa yang ada pada dirinya sehingga bisa untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti itu nggih Pak Sugiman. Oke Pak Sugiman, untuk selanjutnya silakan Pak Sugiman untuk melakukan coaching, kemudian saya selaku observer gitu akan melakukan tugas saya sebagai observer. Semoga lancar ya Bapak. Jangan lupa nanti setelah selesai kita lanjut ngobrol lagi Pak Sugiman. Insya Allah nanti untuk bisa berkomunikasi atau saling diskusi lagi. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan pada kami. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugiman. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bapak. Lanjut dengan pripun? Alhamdulillah saya pada kesempatan hari ini juga sehat. Mungkin kebetulan pas pada waktu istirahat ya. Kalau saya lihat pada saat waktu istirahat ini kok kelihatannya
ada sesuatu hal yang mungkin mengganjal di pikiran Ibu Puja, bolehkah mungkin kita ngobrol sebentar? Nggih, boleh Bapak. Baik, pada kesempatan hari ini kira-kira ada hal nggak yang mungkin Ibu Puja bisa sampaikan kepada saya supaya nanti apa yang ada di pikiran Ibu itu agak terasa ringan, jadi tidak seolah-olah itu menjadi beban mandiri dari Ibu Puja. Nggih Bapak, sebenarnya ada yang hal yang saya pikirkan terkait pembelajaran saya di kelas Bapak. Jadi kan sekarang ini zamannya sudah modern nggih, dan kita dituntut untuk memang seharusnya pembelajaran itu adalah berpusat pada murid, di mana anak itu nanti akan mengembangkan potensinya seperti itu nggih Pak nggih. Nah, adapun untuk media pembelajaran sendiri itu kan sekarang kita zaman modern itu bisa menggunakan apa saja nggih. Termasuk HP dan laptop. Nah, itu yang kamu di sekolah-sekolah lain di luar sana itu pasti sudah menggunakan HP dan laptop di dalam pembelajaran seperti itu Pak. Nah, saya itu juga kepingin Pak menggunakan HP dan laptop itu untuk pembelajaran di dalam kelas saya. Namun kan saya terbentur dengan adanya peraturan di sekolah. Itu yang saat ini sedang saya pikirkan Pak. Oh begitu nggih Bu nggih. Apakah kebijakan yang ada di sekolah Ibu saat ini benar-benar 100% melarang anak-anak didik ataupun siswa itu tanpa menggunakan fasilitas itu, dalam hal ini HP ataupun laptop itu Ibu? Kalau melarang sepenuhnya tidak Bapak, jadi HP dan laptop itu masih bisa digunakan, tapi itu ada syarat-syarat tertentu. Nah, untuk penggunaan HP sendiri itu hanya digunakan ketika anak-anak ada kegiatan misalkan kayak outing kelas, study tour, terus kemudian ada perlombaan yang memang harus menggunakan handphone seperti DBL kemarin itu nggih. Itu. Kemudian untuk laptop itu anak-anak juga diperbolehkan membawa, tapi ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Jadi tidak semua anak itu boleh membawa laptop, dan laptop ini penggunaannya ketika jam-jam tertentu saja Bapak. Jadi dibatasi seminggu itu hanya 2 kali, dan itu di asrama gitu. Untuk pelaksanaan penggunaan laptop sendiri di sekolah itu juga hanya untuk tertentu saja, kayak tryout misalkan untuk kelas 12, kemudian perlombaan seperti itu. Jadi untuk keseluruhan anak membawa laptop di sekolah itu belum memungkinkan. Baik, jika kita garis bawahi mungkin kekhawatiran Ibu pada waktu saat ini tentunya adalah bagaimana upaya pembelajaran peserta didik atau siswa kita, harapannya di situ menyesuaikan terhadap kodrat zaman yang saat ini mungkin secara teknologi sudah sedemikian hebatnya nggih Bu nggih. Sehingga kekhawatiran Ibu ketika nanti anak-anak tidak menyesuaikan dengan zaman perkembangan teknologi saat ini, tentunya nanti yang dikhawatirkan banyak hal yang nanti dikhawatirkan ke depan ya. Nggih, betul Bapak. Baik, di dalam proses itu tentunya tadi kalau kita lihat dari proses penggunaan yang harus jadwal tertentu yang notabene di situ harus di asrama. Tentunya mungkin di situ ada beberapa catatan penting dari barangkali dari pihak sekolah, catatan penting terkait dengan kemampuan kita di dalam mengawasi anak-anak di dalam penggunaan HP maupun laptop di kelas. Itu kan mungkin juga menjadi catatan penting juga, karena mau tidak mau di dalam kelas yang ideal jumlahnya kan di dalam satu kelas itu kan berkisar antara 20 sampai dengan 24 nih Bu. Sehingga jika memang di situ nanti mungkin tidak minimal di dalam penerapannya nanti bisa dibuat per kelompok, misalnya dari 20, memungkinkan enggak ketika itu
dilakukan hal seperti itu. Nanti coba dikomunikasikan tentunya nanti terhadap teman sejawat atau yang lain. Barangkali nanti di dalam kondisi ini tentunya kekhawatiran tadi cukup beralasan. Namun saya yakin panjenengan ada alternatif yang memungkinkan upaya nanti memberikan kesempatan anak di dalam proses menggunakan pembelajaran ini. Misalnya nanti ya sumber ajarnya yang mungkin kita buat secara literasi online. Misalnya kita letakkan di Drive dan yang lain, jadi mau nggak mau kan nanti anak harus mengakses lewat itu. Walaupun tentunya nanti proses pembelajarannya akan berdinamis sekali. Baik, dari kondisi percakapan hari ini, kira-kira apa yang Ibu bisa harapkan nanti mungkin dari pihak sekolah maupun anak-anak ataupun dari rekan sejawat terkait penggunaan fasilitas ini? Iya. Jadi untuk penggunaan fasilitas sendiri nih Pak, selama ini kan saya itu kalau di kelas menggunakan HP dan laptop saya untuk digunakan secara bergantian per kelompok. Nah, ini kan harapan saya ke depannya itu, karena kan kalau hanya menggunakan HP dan laptop saya itu misalkan ada 4 kelompok, tentu yang 2 kelompok itu kan akan mengantri dulu nih. Nah, saya tuh berharap itu tadi ya, minimal setiap kelompok ada laptop, satu laptop seperti itu. Nah, hal ini nanti yang akan saya komunikasikan kepada kepala sekolah dan wakakurikulum, di mana saya akan membuat perizinan untuk penggunaan laptop di dalam pembelajaran saya. Nah, kalau memang pada saat perlombaan itu saja diizinkan ya ada perizinannya, nah maka saya juga akan menggunakan prosedur yang sama dan tentu saya akan meyakinkan kepada kepala sekolah dan wakakurikulum bahwasanya nanti saya akan bertanggung jawab secara penuh ketika laptop itu berada di sekolah, seperti itu Bapak. Baik, mungkin itu adalah salah satu upaya nanti yang akan Ibu laksanakan terkait perizinan penggunaan laptop maupun HP, dan juga utamanya dari pihak kita selaku pendidik ataupun guru pengajar, tentunya nanti akan menuntut kreativitas kita terkait nanti sumber ajar, terus akses-akses materi yang mungkin bisa kita sharekan kepada anak-anak, apalagi pada saat ini terutama di kelas 10 dan 11 tingkat SMA atau SMK kan kurikulumnya sudah ke arah kurikulum merdeka ya Bu. Jadi di situ terkait kebebasan anak di dalam mencari sumber materi, di situ memang betul-betul terbuka lebar. Namun peranan kita sebagai guru di dalam hal ini untuk menuntun anak, mengawal anak supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya itu juga perlu kita jaga. Dan itu pasti membutuhkan konsen kita yang cukup besar. Iya, betul sekali Bapak. Sehingga selain perizinan, mungkin nggak nanti penjenengan menyampaikan pada pihak sekolah, misalnya di dalam proses pembelajaran yang mungkin campur ya antara konvensional dalam hal ini pembelajaran dengan textbook dan non textbook dalam hal ini yang materi online, itu nanti sekolah memfasilitasi itu. Tidak hanya mungkin mengizinkan ya, kalau mengizinkan kan berarti nanti dari orang tua murid perlu kita sampaikan supaya nanti anak berusaha mempunyai fasilitas itu. Barangkali nanti pihak kurikulum atau mungkin sekolah bisa memberikan kesempatan ataupun menyediakan sarana prasarana itu, karena memang keberpihakan kita pada murid cukup besar di dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka ini. Terus untuk pada waktu-waktu yang akan datang, kira-kira program atau rencana apa yang mungkin Bu Puja akan laksanakan? Selain tadi mungkin permohonan izin Untuk programnya
Nggih, selain apa melakukan permohonan izin agar nanti anak-anak itu boleh membawa laptop ke dalam pembelajaran saya. Untuk nanti setelah pembelajaran, saya juga sampaikan ke kepala sekolah dan wakakurikulum Pak, bahwasanya nanti setelah laptop itu selesai digunakan akan saya yang bertanggung jawab. Jadi kan kalau di sekolah itu kekhawatiran untuk penyalahgunaan laptop ketika di lingkungan sekolah ya. Jadi nanti ketika selesai laptop itu akan saya yang amankan. Jadi saya letakkan di meja kerja saya untuk nanti ketika anak-anak waktunya pulang ke asrama baru itu saya kembalikan kepada anak-anak. Jadi memang anak-anak itu saya membuat perizinan untuk pembelajaran saya, ya saya bertanggung jawab penuh terhadap laptop itu ketika pembelajaran saya. Setelah pembelajaran saya selesai pun saya masih bertanggung jawab. Jadi laptop itu akan saya yang simpan untuk nanti dikembalikan kepada anak ketika anak-anak sudah waktunya pulang ke asrama. Terus kemudian saya juga akan memberikan tugas berkelanjutan guys. Jadi kan anak tidak ketika di asrama juga sudah ada jadwal sendiri untuk pemanfaatan laptop itu. Mungkin nanti saya juga akan memberikan tugas-tugas mandiri kepada anak yang nantinya bisa dilaksanakan anak itu ketika mereka ada jam penggunaan laptop di asrama gitu Bapak. Baik, terkait tadi mungkin yang disampaikan dengan adanya penggunaan laptop dan yang lain, tentunya nanti setidak-tidaknya daya dukung yang lain selain ketersediaan laptop, mungkin anak atau orang tua wali bisa mengusahakan hal itu nggih. Kaitannya misalnya memang kalau di situ nanti memang dibutuhkan jaringan sinyal internet yang diperlukan, tentunya nanti panjenengan bisa komunikasi dengan pihak sekolah ataupun yayasan terkait dengan daya dukung itu, karena kan mau tidak mau sekarang untuk sumber referensi yang begitu bervariatifnya justru di situ nanti akan semakin mengembangkan variasi potensi siswa yang ada, karena kita paham antara satu siswa dengan siswa yang lain tentunya ya cukup banyak variasi potensinya. Terkait tugas yang berkelanjutan, tentunya kembali seperti saya sampaikan di awal tadi, kita juga harus membimbing anak bagaimana SOP menggunakan laptop itu, bagaimana mengakses, ataupun ketika kita harus menggunakan, perlukah kita aplikasi, misalnya penugasan melalui Google Classroom atau melalui mungkin Google Drive dan yang lain. Tentunya di situ membutuhkan kreativitas kita. Kalau kondisi seperti itu, kira-kira nanti apa yang perlu untuk mengantisipasi kompetensi kita mengimbangi hal itu? Apa yang mungkin Bu Puja bisa lakukan terkait penggunaan laptop dan kemampuan anak-anak maupun kemampuan kita untuk menyesuaikan IT itu? Ya, kalau dari saya untuk mengimbangi ya penggunaan laptop itu pastinya saya akan terus belajar nih Pak, terus belajar bagaimana melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian akan sharing dengan rekan sejawat, bagaimana itu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, menggunakan media yang bervariasi, kayak gitu, seperti penggunaan Google Classroom tadi, gitu. Terus untuk daya dukung tadi yang Bapak sampaikan, ya alhamdulillah ini kalau daya dukung dari orang tua dan dari sekolah sendiri untuk internet itu sudah tersedia Bapak. Jadi nanti tentunya saya yang harus kreativitas karena sudah adanya internet ini, dan kemudian nanti jika anak sudah mampu menggunakan laptop, diperbolehkan menggunakan laptop ketika pembelajaran, tentunya saya akan mengupayakan dan berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang bervariasi seperti itu. Dari rencana-rencana Ibu terkait perizinan, terus SOP penggunaan laptop tadi, kira-kira ada nggak target Ibu untuk pelaksanaannya di dalam beberapa waktu ke depan ini? Saya targetnya dalam minggu ini harus sudah terlaksana Bapak. Jadi target waktu
Nggih. itu adalah di dalam PBM minggu ini nggih. Nggih, minggu ini karena ini kan kaitannya dengan pembelajaran nggih kan akan Nggih. lebih baik jika segera. Secepatnya nggih. Baik, jika memang di situ terkait dengan secepatnya, tentunya nanti seperti tadi Bu Puja sampaikan bahwa di dalam proses pembelajaran terutama di dunia pendidikan atau sekolah, ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin ketika hanya kita, seperti tadi jenengan sampaikan, kita perlu kerjasama, kita perlu kolaborasi, kita perlu menyamakan persepsi terhadap teman-teman kita dan juga teman-teman dari administrasi pembelajaran dalam hal ini baik itu di kurikulum maupun di tata usaha. Pada dasarnya ketika anak diharapkan menyesuaikan dengan kodrat zamannya yang seperti itu, tentunya tadi kalau disampaikan Bapak Ibu guru maupun sivitas yang lain juga mau tidak mau harus menyesuaikan itu. Iya, betul. Barangkali nanti bisa diusulkan, ya mohon maaf, ya diusulkan bahwa adanya pelatihan terkait penggunaan laptop dan yang lain, terutama nanti untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidikan dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga nanti harapannya di situ nanti akan memberikan kesadaran secara bersama-sama. Ya mungkin memang perlu waktu yang cukup lama ya, tapi hal yang mustahil nanti insya Allah akan bisa dilaksanakan meskipun nanti dari tahapan-tahapan yang paling kecil. Ya dari komitmen Ibu untuk waktu yang secepatnya ini nanti tentunya itu merupakan komitmen yang sangat luar biasa di dalam proses mendukung rencana aksi ataupun rencana program yang akan Ibu Puja laksanakan, sehingga di dalam beberapa waktu saat ini, mungkin pada saat kita diskusi terkait mungkin masalah penggunaan laptop dan HP, kira-kira apa yang refleksi apa yang bisa Ibu ambil dari obrolan atau diskusi kita saat ini, Ibu? Ya, untuk refleksinya sendiri Pak, jadi tadi saya jadi ke sistem sekolah yang dimana masih terlalu mengkhawatirkan anak-anak dalam penggunaan laptop, kekhawatiran yang sebenarnya masih bisa diatasi seperti itu. Memang kalau di sekolah kan khawatir kalau anak itu menyalahgunakan. Nah, tapi kan kalau penggunaan laptop ada pantauannya, ada yang bertanggung jawab, tentu juga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif dan justru akan bermanfaat, karena seperti yang Bapak sampaikan untuk pembelajaran itu bagusnya adalah sesuai dengan kodrat zaman. Jadi ini anak juga memang bagus jika difasilitasi dengan laptop, itu nanti akan memunculkan kreativitas dan potensi-potensi yang belum muncul pun akan nanti bisa nampak, dan yang sudah nampak mungkin bisa berkembang kreativitasnya karena mungkin melalui dengan Canva ataupun sumber-sumber bacaan yang ada di internet seperti itu. Nah, harapannya sendiri juga nanti supaya di sekolah ini nanti sistemnya dapat sedikit longgar terkait dengan penggunaan laptop ini, Pak. Baiklah, terkait tadi mungkin yang Ibu harapkan terkait komitmen yang tadinya harus memang dimulai dari hal kecil dulu, dari perizinan, terus tanggung jawab SOP penggunaan laptop, maupun komitmen penjenengan untuk mengawasi dan menuntun anak-anak di dalam penggunaan laptop, terutama di jam-jam pembelajaran Ibu. Tentunya di sini nanti akan membutuhkan tanggung jawab dan energi yang cukup besar. Dan harapan saya dari gambaran rencana perubahan yang akan Ibu laksanakan ini nanti, kita berharap ini akan bisa memberikan pemantik bagi teman-teman sejawat kita untuk keluar dari zona nyaman mereka yang notabene yang namanya proses pembelajaran itu diharapkan sudah mengarah
didik pada pembelajaran yang berpihak pada murid, bukan yang berpihak pada guru. Sebagai mungkin saat ini guru hanya sebagai seorang fasilitator atau sebagai seorang penuntun, karena potensi yang di masing-masing anak itu memang perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin di dalam kondisi ini tentunya alhamdulillah Bu Puja sudah mempunyai gambaran-gambaran rencana-rencana yang akan Ibu Puja laksanakan untuk menciptakan metode pembelajaran yang variatif, terutama dengan penggunaan laptop dan HP ataupun gawai. Tentunya di situ nanti kolaborasi penjenengan dengan teman-teman maupun dengan pihak manajemen sekolah itu perlu komunikasi-komunikasi yang efektif, sehingga jangan sampai nanti justru rencana Ibu untuk merubah pola-pola pembelajaran yang berpihak pada murid ini nanti akan menjadi kekhawatiran yang berlebihan pada pihak sekolah, sehingga nanti yang tadinya mungkin sekolah tidak memberikan kelonggaran, ya harapannya memberikan kelonggaran, sehingga di akhir-akhir nanti harapannya bisa mengoptimalkan dari potensi yang ada pada murid. Dan harapannya ada aja perubahan ini nanti tentunya diharapkan adalah perubahan yang lebih baik, minimal dari diri kita, dari teman-teman sejawat kita, maupun nanti ketika hal-hal itu, motivasi itu jenengan transfer ke anak-anak, sehingga pembuatan komitmen yang atas apa yang dilakukan anak itu nanti tidak semata-mata menjadi tanggung jawab utama penjenengan, karena insya Allah dengan pola-pola pembiasaan yang baik nanti insya Allah anak akan bisa melatih tanggung jawabnya terhadap apa yang sudah dia lakukan. Yang harusnya mencari sumber belajar, ya sumber belajar yang dicari, tidak hal-hal yang lain yang mungkin diakses. Barangkali ada hal yang lain yang mungkin perlu Ibu Puja sampaikan pada kami. Saya rasa sudah cukup Bapak, saya sudah cukup plong ya, lega bisa bercerita dengan Bapak Sugiman terkait permasalahan yang saya hadapi, yang mengganggu pikiran saya beberapa hari ini. Saya juga berterima kasih atas kesempatan Bapak yang meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Baiklah, seperti tadi yang mungkin Ibu sampaikan terkait masalah-masalah yang mungkin sudah penjenengan sampaikan dengan panjang lebar, penjenengan nyaman menyampaikannya pada saya, tentunya itu juga merupakan hal yang baik bagi saya, pengalaman-pengalaman yang cukup bermakna bagi saya, sehingga nanti ketika ada teman-teman sejawat yang lain yang menghadapi permasalahan-permasalahan yang mirip seperti Ibu Puja hadapi, nanti insya Allah mungkin teman-teman sejawat itu akan saya komunikasikan dengan Bu Puja, sehingga nanti sharing kita, kolaborasi kita tidak hanya di dua belah pihak, karena di situ nanti sharing dengan teman sejawat maupun dengan senior-senior maupun pada lini-lini yang lain akan sangat membantu di dalam proses pembentukan lingkungan belajar yang nyaman, yang berpihak pada murid, yang nanti harapannya akan menghantarkan murid ke tujuannya, yaitu kebahagiaan di dalam proses kehidupannya dengan bermodalkan potensi masing-masing anak yang cukup bervariasi tanpa kita memaksakan potensi dari yang anak-anak miliki. Mungkin demikian Bu Puja nggih. Ya, Bapak Sugiman, terima kasih sekali untuk masukannya. Ini akan sangat bermanfaat bagi saya. Oke, mungkin demikian. Insya Allah cukup ya Bu Puja untuk pertemuan kali ini. Nanti insya Allah bisa kita sambung di dalam waktu-waktu yang lain sambil menunggu perkembangan progres rencana kegiatan, rencana penjenengan untuk menindaklanjuti
program-program ini, dan insya Allah akan memberikan rencana-rencana panjenengan, harapannya akan berjalan dengan lancar dan memberikan perubahan setahap demi setahap untuk perubahan pembelajaran yang lebih baik di lingkungan sekolah kita ini. Mungkin demikian saya akhiri untuk kesempatan coaching kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marsini. Alhamdulillah, coaching sudah selesai ya Bapak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, berjalan ya. dengan lancar Alhamdulillah. dan minimal bisa terjadi komunikasi, utamanya dari coaching yang saat kami lakukan dengan Ibu Sri Marsini. Nggih, Bapak. Baik, bagaimana tadi Bapak coachingnya? Aman? Lancar? Alhamdulillah, untuk coaching berjalan dengan baik, lancar, dan dari coaching cukup aktif di dalam proses menyampaikan permasalahan yang dihadapi sampai dengan langkah-langkah nanti yang mungkin akan coaching lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Oke, baik Bapak Sugiman, setelah proses coaching, setelah adanya supervisi seperti itu Bapak, boleh saya menanyakan sesuatu kepada Bapak tentang coaching ini? Baik, monggo silakan. Oke, yang Ibu. pertama adalah setelah proses coaching ini selesai, kira-kira apa yang sudah didapatkan oleh Bapak Sugiman? Yang kami dapatkan di dalam proses coaching pada kesempatan hari ini, tentunya kita sebagai coach di dalam menerapkan utamanya di kompetensi inti coaching dalam hal ini adalah kehadiran penuh pada saat kita praktek coaching, kemauan ataupun kompetensi mendengarkan aktif terhadap apa yang disampaikan coach pada kita sebagai coach, maupun kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna pada coach. Alhamdulillah di dalam proses ini bisa kami laksanakan, dan di dalam hal ini harapan-harapan yang kedepannya untuk bisa menggali permasalahan yang dihadapi coach dalam hal ini Bu Pujawati, alhamdulillah sedikit banyak ada langkah-langkah ataupun program-program yang mungkin diharapkan nanti bisa dilaksanakan Bu Puja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Bu Puja, utamanya di dalam proses pembelajaran maupun di dunia pendidikan. Dan dalam proses ini tentunya untuk coaching, alhamdulillah kita sudah coba terapkan sesuai dengan alur tirta yang mungkin sudah kita pahami bersama. Oke, luar biasa sekali Bapak Sugiman ya. Dari pengamatan tadi ya Bapak, jadi Bapak Sugiman sudah melakukan praktik coaching dengan baik ya Bapak. Sudah sesuai dengan alur tirta, terus kemudian hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Puja seperti itu Bapak. Kemudian Bapak ke depan gitu, kompetensi apa yang ingin Bapak Sugiman kembangkan? Pada proses-proses coaching yang selanjutnya, ketika nanti mungkin akan kami jalani dengan rekan-rekan sejawat kami, utamanya pada rekan-rekan pendidik ataupun guru, dan juga yang tidak kalah pentingnya ketika nanti kita berada di suatu manajemen ataupun struktural organisasi sekolah, tentunya nanti tidak hanya pada rekan sejawat saja, dalam hal ini mungkin pada teman-teman di administrasi tata usaha dan yang lain, tentunya nanti kita akan coba implementasikan apa yang mungkin sudah kami laksanakan tadi, sehingga harapannya nanti permasalahan-permasalahan yang ada di setiap diri sivitas pendidikan di sekolah ini nanti harapannya bisa bisa ditemukan solusi-solusi yang akan mereka temukan.
tetapi memang di situ perlu proses yang cukup lama dan juga proses komunikasi, utamanya kemampuan personal yang baik di dalam menjalani proses coaching terhadap teman-teman sejawat baik dari pendidik maupun dari administrasi tata usaha ini. Oke, Bapak Sugiman, luar biasa sekali ya. Semoga ke depan dimudahkan ya untuk mengimplementasikan praktek coaching ini kepada rekan-rekan sejawat ya Bapak Sugiman. Baik Bapak Sugiman, untuk pertemuan kita hari ini setelah observasi ini kita cukupkan sekian Bapak. Semoga ke depannya semuanya lancar dan tetap semangat ya Bapak Sugiman. Insya Allah. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marsini atas waktu yang penjenengan